Baru saja kita mendengarkan penjelasan dari Gus Baha yang bercerita bagaimana sebenarnya wayang itu ketika Wali Songo pun ada perdebatan mengenai halal haramnya. Kita dengarkan dari sudut pandang. Mulane kata cerita teng Indonesia itu ngoten niku ana wali kados Sunan Ampel, ya ana wali kados Sunan Kalijaga. Semanjane wong bulet-bulet. Sampai akhirnya kudu gawe wayang, gawe gong. Ya kan masyhur itu. Kalijaga saking kene dakwah teng daerah Pajang, daerah mriki lah, mulai Pajang daerah mriki. Ya Sragen opo dugi mriki. Sampai gawe wayang Tengul, wayang wong. Sunan Giri gak trimo iku haram gawe patung. Wong nak gawe patung ku sok ben dikon ngekeki nyawa. Sunan Kalijaga ora pati tau ngaji mantan preman dadi wali. Ngaji faslun ya gak pati tau ngaji. Walhasil akhirnya di tengah-tengah mbek Sunan Kudus sing luwih alim luwih seni. Ya ngene ae. Wayange iku dipeyokno wae terus dadi wayang kulit. Perkarane nak wayang Tengul iku patung. Tapi nak trepes kulit itu ora kena dikeki nyawa wis banyak kabeh. Mulane kula nate sowan teng kiai niku kiai alim dikeki hadiah mebel lemari saka Jepara. Niku gambare iku manuk bangun. Apik, wis apik tenan ukirane manuk tapi gulune iku protok. Perkarane pas teko langsung diketok mbek kiai. Pas gulune tok ya sithik nek diketok. Nak takok ya kok diketok ya. Mergo ben ra urip. Nak ra diketok kan nak diketok kan asumsine kan kono ngekeki nyawa kan nek diketok ngene kan gak iso. Lah ngetok kok sithik wis mati. Mergo nek dibuak kabeh ukirane elek. Paham nggih? Nek dibuak kabeh yo dene yo kepen di lemari larang dadi mau digraji ngangge graji besi sithik. Butuhe wis apa? Lah kok sithik, Mbah? Wong sithik wis mati. Wah, curang ya. Ya kok wayang kulit itu es banyak. Banyak itu urip ta mati. Mati. Nak Tengul lah ijek. Wayang wong itu lah ijek fisik. Jadi mulai dhisik ku ya so fikih ku ya setiap kali. Dadi ya mulane kula niku pinter ngakali fikih dhisik ya sono. Wali Songo ya saged ngrekayasa sapa? Ngrekayasa apa? Fikih. Ini macam iku wong. Dadi wong kudu iso ngaji. Mulane kula suwun ki sampean kudu ya pinter ngaji. Hukum niku macam-macam. Sementing barang maksiat tetep maksiat ila yaumil kiamat. Cuma nek ana wong proses nobatno umate Kanjeng Nabi dengan berbagai metode, kowe kok aja kecangkeman. Masyhur itu ada sahabat yang masih punya adat nyolong. Pamit Nabi ya Rasulullah sama wa Islam tapi jenengan aja nglarang kula nyolong. Dari Nabi sementing salat sing sregep. Bareng Nabi wong iku miri ada sahabat yang protes ya Rasulullah kenapa engkau enggak tegas menyarang dia nyolong, melarang dia nyolong. Dari Nabi dawe sayan hakul. Engkau anggap sering sholat, tak suwe-suwe gak nyolong dia. Ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu bertahap. Tapi Nabi gak pernah mengatakan nyolong itu halal. Mau tidak melarang saat itu. Beda loh yang mengatakan halal sama mau tidak melarang saat itu. Jadi beda. Ono wong Islam pamit Nabi buatin zakat, Nabi dia mental. Ya sebenarnya gue Islam. Ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat sendiri. Jadi yang haram tetap haram ila yaumil kiamat. Cuma orang mendesak gue kecangkeman munamuni. Paham ya? Lagi kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya masyhur itu Rasulullah itu figur yang luar biasa. Ketika ada orang Arabi sholat, dia omong-omongan. Dia omongan mbek kancane. Jadi pas sholat Nabi dia kenalan sama tiang putih. Oh kalau tiang mriki udah santai. Omong-omongan. Oh Pak sahabat centak bar sholat, wih sholat omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter. Setelah sahabat ramai itu ada, ini ya Rasulullah sholat omong-omongan. Si Arabi tadi digandeng dengan Nabi. Nabi oleh ketika lucu, santai. Ya Arabi inna hadhi sholat munajatun. Ya sholat itu pancen ngomong-omongan tapi ngomong itu pengiran aja. Ya ngomongnya apa? Pengiran aja. Because sholat itu munajah ma Allah. Ya ngomong-omongan tapi mbek pengiran. Nak omongan mbek manusa ora usah.
La suhufia kalamun adamiyun, berhubung sholat itu ngomongin mbek pangeran, ora pantes, ora layak digomongan mbek bani. Ini jare wong Arabi tadi. Fa wa ma wajadtu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa ma ghadibani wala naharoni walan taharoni, demi Allah beliau tidak menyentak saya, tidak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhi sholat munajatun la yasuhufia kalamun adamiyun. Jadi Nabi ya enak wae ngendikan. Iya kemudian sholat itu ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya mbek pengiran. Yo, jadi rasa ngomong kabeh. Rasa. Bal ini sholat tempat Nabi ya. Mbok mate kok sedek keren, padahal Nabi ini ngoten. Ora Arab. Niku jenenge evolusi. Dadi Nabi ini bijak kena umate wis rapati napa? Ya mergo kurang ilmu, rata-rata ora bijak kurang apa? Kerengnya didisikno. Jadi kita ini itu terus belajar ya, terus. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber fikih. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar fikih yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jenazah itu boleh jenazahnya di belakang. Meskipun itu aneh dan tidak perlu kamu lakukan karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang Majmu' sudah dibicarakan. Jenazah di depan itu syarat sah atau adat. Mulai dulu lama bilang hanya adat. Hakada wajadna dzalika salafan wa khulafan. Panjang kita nak nyolati jenazah, normalnya jenazah di depan. Tapi itu hanya adat. Tidak bisa kamu katakan satu sifat syarat sah. Fa'inal janazah laisat biman ziratil imam. Karena jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Ayo kena mentah kan. Saiki jenazah kok ngarep alasane opo? Ora imam kok didakok. Ngarep. Berhubung ra imam kok buri ora apa-apa, ora imam kok kudu kok. Ngarep. Ya tapi ora usah mbok lakoni. Ora usah. Tapi ini tetap penting. Sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi. Itu ada di kitab Mahali, sama cari nanti di kitab Mahali. Kitab Mahali itu di atas kitab Fathul Wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan kastanya kan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab terus Mahali. Saya termasuk pengajar kitab Mahali. Jadi kan bantah aku ya iso ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning Mahali. Iki ora urusan sombong, nek bantah ukur dhewe mau ke takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Kami lewati Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, bariku kowe golek aku. Ayo Gus, bapak ya debat gak apa-apa. Itu di kitab Mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fa'innal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala nopo jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembaki nopo jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa, 78 atau 82, pokoknya pernah itu terjadi. Pernah tahu dengar sama cerita itu. Terus sekarang di Arab Saudi, tiap maktubah yang nate haji, nate umrah, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh. Ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi nih Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus tombol. Oh Indonesia kan gak mendesak untuk. Jadi Moskow jadi model aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nak jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham nggih?
Bukti lagi sholat gaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati gaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, orang usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti, bodoh. Paham ya? Ini biasa aja. Paham ya? Pemenang nanti mau kepala kok, dia dari Mustafa Kekir itu. Nak sirah itu tempat di, nak tempat utara masalah. Biasanya di Bosoro gue. Itu, mesti gitu ya. Nah kan, lor ada di Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah, datang lagi sirah tengah lor gitu. Apa separuh? Lanang itu. Dan lanang gitu. Gitu. Oh gitu loh. Nah sampai lanang. Lor. Nah teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah cara kula ya ora masalah, karena ya ora imam wis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis kiai ini bolak-balik nak teng daerah kula nggih enak lah, masih banyak orang alim. Nah wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tenggen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene iku luar terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Lah kula calon imame kula jek go guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omongnya. Mpun tek yang lor teng kidul, wong kula kaul jenazah go guri wae roh kok menawa trimo lor mbek kidul lho. Lalu bisa jadi jenis Gus Bak, pun sami napa. Menawa nek trimo salat lor mbek kidul, semua jenazah go guri wae aku roh kaule. Pak, meneng deh. Saya mulane kena bantah aku ngenteni wae takrif. Mungkin Abdul Wahab terus Ali. Bariku golek iku lho. Mun Gus imbang. Mari berdebat, no. Tapi yang ngaji malik khatam bolak-balik, becek latihan kamu.